Faslun, satu fasal. Wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin. Wala yasihu, dan tidak sah aqdun nikahi, akad nikah, illa biwaliyin, terkecuali adanya wali adlin, yang apa? Yang adil. Nah, sebenarnya gini aulad, kalau kita bicara adil, adalah dalam konteks saat ini, itu berat adalah itu. Kita juga dalam ta'rif adalah yang sesungguhnya nggak masuk. Kita ini nggak masuk. Makanya ulama-ulama saat ini mensyaratkan kepada wali itu bukan adalah, tapi adamul fisq. Tidak adanya apa? Kefasikan. Nah, kefasikan itu apa sih? Kefasikan itu disebab dengan dua perkara. Orang dikatakan fasik kalau dia menjalankan dua perkara. Pertama adalah irtikabul kabair. Yang kedua, israrus shaghair. Jadi orang kalau menjalankan kabair itu masuk kategori fasik. Kalau dosanya dosa kecil, dia dikategorikan fasik apabila dia lakukan ma'al israr. Israr itu terus-terusan. Ya, israr itu terus-terusan. Maka orang tersebut dikatakan fasik. Al-kabair banyak. Syurbil khamar, masalah. Minum khamar, zina, atau israr ala shaghair, terus-terusan menjalankan dosa kecil. Juga sama, itu dikategorikan fasik. Jadi orang akan dikatakan fasik apabila orang tersebut melakukan dosa besar atau mendawamkan dosa kecil. Ya. Kecuali kalau dia taubat. Nah, dia menjalankan dosa besar, akhirnya dia taubat, sungguh-sungguh taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Rasulullah SAW mengatakan begitu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosanya itu seperti tidak ada dosa. Diterima oleh Allah taubatnya. Fir'aun aja andaikan taubatnya benar diterima sama Allah. Fir'aun. Cuma sayang Fir'aun itu ketika dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia mengatakan demikian loh. Fir'aun itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu, saya beriman bi Rabbi Musa, dengan Tuhan Musa, wa Harun, dan Tuhan Harun. Taubat dia kepada Allah. Cuma kenapa tidak diterima? Apakah taubatnya Fir'aun ini karena dosanya terlalu besar? Galula. Tidak. Fir'aun ini tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia bertaubat kepada Allah ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Nah, ini nyawa di tenggorokan ini disebut namanya al-ghargharah dalam istilah ilmu hadis. Dalam istilah ilmu hadis disebut namanya al-ghargharah. Ghargharah itu nyawa sudah sampai di tenggorokan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, menerima Allah, taubata 'abdin, taubatnya seorang hamba, ma lam yugharghir, selama belum gharghar. Alhamdulillah. Gharghar itu nyawa sudah di tenggorokan. Makanya taubatnya seseorang itu ada batasannya. Untuk pribadi masing-masing, batasan taubat itu apa? Kalau sudah gharghar. Tapi kalau secara umum, kapan taubat ditutup? Kalau matahari munculnya di arah yang berlawanan. Sekarang matahari di mana munculnya? Di timur. Tenggelamnya? Nah, ketika berbalik, matahari munculnya di barat. Maka pintu taubat saat itu sudah ditutup oleh Allah. Nggak ada lagi. Ya. Fir'aun itu ketika di dalam lautan itu dia taubat. Amantu bi Rabbi Musa
wa Harun. Amantu Fir'aun bi Rabbi Musa wa Harun. Enggak diterima sama Allah. Tapi kalau taubatnya dia benar, pasti diterima. Padahal Fir'aun kan dosanya udah kelas apa Fir'aun. Kemudian wa syahidai adlin wa syahidai adlin wa syahidai dan kedua saksi dan dua saksi adlin, dua-duanya itu apa? Dua-duanya adil. Nanti. Jadi tidak sah kalau pernikahan itu tanpa wali, tanpa ada saksi. Itu di Bulughul Maram tuh. Di Bulughul Maram itu pernikahan tanpa wali itu zina kata Nabi. Bulughul Maram ada hadisnya. Antum kalau mau istidlal dalil melalui hadis dalam masalah fikih itu ahsannya di kitab Bulughul Maram. Di Bulughul Maram ada ahsan. Nah. Sifah itu. Man nakaha bi ghairi waliyin fahuwa sifah. Sifah itu zina. Nggak bisa, nikah itu tanpa wali nggak bisa. Nggak bisa. Ente mau beralasan apa nggak bisa. Mesti pakai wali. Karena ada orang-orang yang gegabah. Kadang-kadang orang berilmu loh. Orang berilmu kadang-kadang apa ya? Dia menikahi seorang perempuan nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Gitu. Alasannya apa? Oh ada madhab yang membolehkan. Madhab syaitan. Nggak bisa. Nggak bisa. Adapun pernah terjadi kepada Rasul misalnya, kalau Rasul kan khususiyah dalam bab seperti dalam hal tersebut kekhususan untuk Nabi. Kalau untuk Nabi itu walaupun Nabi tidak menjalankan, apabila Nabi menginginkan perempuan, maka tidak perlu pakai nikah. Cukup dengan kalimat tamlik, memilikan boleh. Dengan hibah boleh. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ada seorang perempuan datang ke Rasulullah SAW. Faqala qala ya Rasulullah inni wahabtu nafsi ilaik. Wahabtuka nafsi. Saya hibahkan diriku ini kepadamu ya Rasul. Itu perempuan. Ditatap oleh Rasulullah SAW. Fa'atar kerasah. Menundukkan kepala. Menunjukkan. Nabi tidak mau. Perempuan itu maksa. Duduk dia di depan Nabi akhirnya. Ya kalau ibarat sekarang mah ya Rasul tolong dong gitu. Ibarat sekarang. Rasul enggak. Akhirnya ada sahabat. Ya Rasul. Kalau engkau tidak berkenan nikah dengan dia. Udah. Saya aja yang nikah. Siapa? Nah, itu. Nikah itu penting. Kalau udah waktunya itu. Nikah. Saya yang nikah ya Rasul. Kata Rasulullah SAW. Ya sudah. Jawab perempuannya mau enggak? Mau enggak nikah sama? Mau ya Rasul. Ya sudah. Khudma ma'ak. Ambil yang ente punya cepetan. Laki-laki ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa. Ajib. Coba ente pulang dulu ke keluarga. Oh Nabi. Barangkali ada sesuatu. Tidak ada ya Rasul. Coba pulang dulu. Mungkin aja ada cincin. Dari besi juga nggak apa-apa. Sampai walau khataman min hadid. Khatam min hadid. Pulang dia. Lama datang ke Rasulullah. Gimana? Ya Rasul, khatam min hadid pun nggak ada. Coba anak muda kan. Nafi fulus. Khatam min hadid nggak ada. Nggak ada Rasul. Yazid mana? Khatam min hadid mafi. Enggak mafi ya Rasul. Oh, taib. Terus apa yang ente punya? Ana ada sarung ya Rasul ini. Sarungnya dipakai sama dia. Kata Rasulullah, kalau dikasihin ke istri kamu, nanti kamu gimana? Ya saya nggak pakai apa-apa ya Rasul. Nggak punya. Itu kalau sarung itu dikasih ke istri, ente pakai apa? Nggak pakai apa-apa ya Rasul. Ente mah. Akhirnya kata Rasulullah, ente hafal Quran nggak? Hafal beberapa ayat ya Rasul. Kalau begitu, saya nikahkan kamu, mas kawinnya apa?
kamu ajarkan istrimu Al-Quran. Diajarkan istrinya Al-Quran. Nikah jadi. Ini hadis panjang sebenarnya. Cuma Ustaz potong dikit. Dan ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Boleh mengambil upah di dalam mengajar Al-Quran. Di mazhab yang lain nggak boleh. Di mazhab yang lain seperti mazhab Maliki. Mengambil upah mengajar Al-Quran tidak boleh. Mengajar. Alhamdulillah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Nah ini salah satu dalilnya. Mas kawin itu kan harus harta. Nah ketika mengajarkan Al-Quran kepada si perempuan, di situ menunjukkan bahwa boleh mengambil harta. Namun hartanya, upahnya dijadikan apa? Mas kawin. Dikasih kemudahan. Tetap kalau itu Nabi Muhammad, itu urusan Nabi Muhammad, khususiyah. Tapi kalau untuk umum manusia nggak bisa. La nikah. Nabi SAW mengatakan, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adli. Ya, tidak sah menikah itu terkecuali harus ada apa? Ada wali dan ada dua saksi. Nggak bisa kalau nggak ada saksi. Nggak ada wali nggak bisa. Ada orang nikah biduni syahid, biduni wali, ada majus. Tidak boleh auladi. Kemudian apa? Wa yaftaqiru al-waliyu wasyahidani ila sittati syara'it. Wa yaftaqiru dan membutuhkan al-waliyu wali wasyahidani dan kedua saksi ila sittati syara'ita kepada 6 syarat. Membutuhkan 6 syarat. Jadi orang yang mau menjadi saksi dan orang yang mau menjadi wali itu syaratnya ada 6. Ya. Jadi syaratnya ada berapa? Ada 6. Syaratnya ada 6. Jadi orang yang mau menjadi saksi dan orang yang mau menjadi wali itu syaratnya ada 6. Syarat yang pertama al-islamu. Pertama harus apa? Harus Islam. Paham? Syaratnya harus Islam. Tidak boleh orang kafir menikahkan perempuan muslimah. Tidak boleh. Paham tidak? Nggak boleh. Kecuali nanti ada bab tertentu masalah kafir zimmi dan lain-lain itu nanti saja. Cuma ente fahamin dulu. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan oleh wali yang kafir. Naudzubillah, misalnya ada perempuan mu'allaf. Ada perempuan mu'allaf. Dia masuk Islam misalnya perempuan. Dakhala fil Islam. Habis masuk dalam Islam, abahnya masih apa? Masih kafir misalnya. Nikah nih perempuan, itu walinya tidak bapaknya. Karena bapaknya masih apa? Masih kafir. Nah kalau bapaknya masih kafir, kemana walinya nanti? Siapa walinya? Nanti mesti hafalin tuh. Di Baijuri ada. Nanti di Baijuri catat. Ada 10 permasalahan yang menyebabkan wali itu pindah ke yang jauh. Ada lagi 20 masalah wali itu pindah ke hakim. Jadi bapaknya atau kakeknya nanti susunannya di depan ada, tartibnya ada di depan. Sebentar lagi kita akan masuk. Cuma gini nih Bib nih. Pahamin kata-kata tartibnya. Nih. Nih sekarang ini Ustadz nih, Ustadz sekarang punya putri. Nah, putri Ustadz itu kalau menikah, walinya Ustadz. Bapak kandung. Ketika Ustadz tidak ada, kakek. Kakek juga tidak ada. Misal, ke saudaranya tuh. Hanif siapa gitu tuh. Dan seterusnya, nanti di sini ada. Nah sekarang yang jadi permasalahan dulu adalah, yang menjadi permasalahan gini. Ketika ada 10 masalah, walinya ada, Ustadz tuh ada. Tetap Ustadz nggak berhak jadi wali. Jadi pindah kewaliannya itu kepada orang lain. Nah, seperti misalnya kekufuran. Kalau ada seorang perempuan
walinya itu masih kafir. Maka yang menikahkan si muslimah ini adalah al-ab'ad. Susunan tadi, Ustadz kalau nggak ada ke siapa? Ke kakek, kakek kalau nggak ada ke saudara, saudara kalau nggak ada ke mamang, dan seterusnya. Maka ketika Ustadz masih ada, namun naudzubillah untuk contoh Ustadz masih di luar Islam, maka yang nikahkan putri Ustadz bukan Ustadz. Padahal Ustadz masih ada, tapi siapa? Kakek. Kalau kakek misalnya kafir, berarti saudaranya, dan seterusnya begitu. Makanya dalam kitab Baijuri ada 10 masalah hak menjadi wali itu pindah kepada abad. Abad itu tadi bapak pindah ke kakek, padahal bapaknya ada. Cuma terjadi 10 masalah terhadap bapaknya, akhirnya pindah kepada abad. Baijuri ada. Asyaratun sawalibul wilayah, kufrun wa fisqun wa sibalil ghayah, riqun jununun mutbikhun awil khabal, wa akhrasun jawabuhu qad iktafal. Terus du'atahin nadhiruhu mubarsamu. Kemudian wa abkamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Ada 10. Itu 10 masalah tuh. Nanti ada 20 masalah wali itu pindah kepada hakim. Jadi bapaknya ada, tetap dia nggak boleh jadi wali. Kakeknya ada, tetap nggak boleh jadi wali. Yang jadi wali itu pindah ke hakim. Kalau terjadi 20 masalah. Di Baijuri ada isyruna. Zawajal hakimu adamul wali. Wal faqdu wal ihramu wal adlu safar. Itu judulnya, dihafalin tuh. Gampang deh. Cuma kalau menghafalkan bait, dia lebih gampang untuk kita mengingatnya. Untuk kita mengingatnya lebih apa? Lebih gampang. Nah. Jadi pertama al-Islam. Syaratnya itu harus muslim. Kalau walinya kafir, maka pindah kepada abad. Abad itu yang jauh. Asyaratun sawalibul wilayah. Asyaratun. Ada 10. Sawalibul wilayah mencopot kepada kewalian. Jadi orangnya tetap ada, bapaknya ada, kakeknya ada, tapi nggak berhak jadi wali. Karena dia terkena 10 masalah. Pertama apa? Kufrun. Nah, itu pertama kekufuran. Jadi kufur itu menyebabkan apa? Terangkatnya kewalian. Jadi dia tidak berhak jadi wali. Udah, dia tidak berhak jadi kufrun. Ya. Kemudian apa? Al-Islamu. Yang kedua, wal bulughu dan baligh. Wal bulughu dan baligh. Emang ada wali belum baligh? Ya. Hah? Ada yang wali belum baligh? Hah? Ada nggak wali belum baligh? Wali belum baligh ada nggak? Hah? Siapa? Hah? Saudara. Saudara. Ustadz udah meninggal. Kakek Ustadz udah meninggal. Si Wardah nikah sama siapa? Sama saudaranya. Si Jen masih kecil. Gimana mau nikah? Tetap wali. Lo kan si Jennya masih kecil. Nah itu. Berarti kalau masih kecil tidak sah dia menjadi wali gitu. Nanti kalau tidak sah menjadi wali bagaimana? Karena masih kecil. Kufrun wa fiskun wasiba. Siba itu apa? Sobi, masih kanak-kanak. Nah berarti pindah ke yang jauh. Mamangnya berarti. Berarti ke Haji Yahya tuh. Haji Yahya, Ustaz Ja'far tuh. Walinya tuh. Si Wardah itu walinya mereka. Cuma karena Ustadz ada, ya Ustadz lebih berhak orang tuanya. Gitu. Cuman mereka tuh wali. Suatu saat Ustadz nggak ada, mereka walinya. Gitu. Jadi syaratnya itu harus bulugh. Tidak sah anak kecil menjadi wali. Wal aqlu. Kemudian selanjutnya apa? Dan berakal. Alhamdulillah. Berakal. Maka tidak sah walinya perempuan itu apa? Majnun. Majnun nggak boleh majnun. Nanti kalau walinya majnun, siapa yang nikahin? Al-abad. Yang majnun siapa? Bapak kandungnya, berarti kakeknya. Kakeknya juga majnun, saudara.
saudaranya. Ya itulah susunannya nanti, sesuai susunan. Ente pahamin bahasa susunan, gini. Wilayah itu, kewalian dalam pernikahan itu nyusun. Yang berhak pertama bapak, baru kakeknya, baru ke saudaranya, baru terus. Nah itu susunan, itu mesti hafal loh susunan itu. Kenapa? Karena nanti akan ada masalah, apabila terjadi 10 masalah di antaranya jununun, maka wilayah itu pindah kepada abad. Antara akrob, ustadz sama bapak ustadz. Untuk warda, ustadz, akrob. Karena orang tua langsung, itu kakeknya. Gitu. Ketika ustadz terjadi 10 masalah, berarti pindah kemana? Ke kakek, ke abad. Antara pindah ke abad. Wal hurriyatu dan hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Wal hurriyatu dan apa? Merdeka, harus merdeka. Cuman sekarang mah merdeka semua. Cuman kalau dikembalikan ke zaman dulu, ya zaman dulu kan ada istilah budak dan lain-lain. Kita merdeka, harus merdeka. Hurran, merdeka. Hurriyan. Terus yang kelima, wadzukuratu dan dzukuruh. Wadzukuratu dan dzukuruh. Dzukuruh itu apa? Laki-laki. Adalah. Berarti kalau perempuan nggak bisa jadi apa? Jadi wali. Jadi wali, jadi saksi nggak bisa. Banci juga nggak bisa. Banci nggak bisa. Ngomongnya gimana nanti? Banci nggak sah tuh. Jadi wali dia nggak sah. Jadi saksi dia nggak sah. Dua-dua ini kita bicara wali dan saksi. Dua-duanya sama. Tidak sah tuh seorang perempuan jadi saksi. Ya. Walaupun perempuannya itu misal banyak. Saksi itu kan 2 orang minimalnya. Nah, 1 laki-laki itu dalam kesaksian sama dengan 2 perempuan. Didatangkan 4 perempuan untuk ngimbangin 2 laki-laki, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Wal khunsa juga sama, khunsa, banci. Cuma nanti hati-hati ya, ada khunsa ini hati-hati. Ada khunsa, memang orang itu naudzubillah punya kelamin 2. Ada mukhannas. Kalau mukhannas itu adalah laki-laki tapi nalurinya perempuan, disebut mukhannas. Antara. Makanya beda antara banci sama waria, beda. Nah, ya walaupun sekarang hampir sama aja. Tapi ada orang punya kelaminnya 2, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Naudzubillah min dzalik. Ada. Nah, itu kalau belum ada keputusan yang mana itu dikatakan khunsa muskil. Tapi kalau sudah ada hal yang terjadi dan menunjukkan kepada dirinya ini perempuan atau laki-laki, sudah. Nah, sebelum ada kejelasan nggak sah dia jadi wali. Kemudian yang terakhir, wal adalatu dan adalah. Wal adalatu dan adalah. Adalah. Nggak bisa tuh. Harus adalah. Perlawanan adalah apa? Fisik. Makanya orang fasik itu tidak sah menjadi wali, tidak sah menjadi saksi. Ya, auladi susah sekarang itu. Kalau zaman dulu itu nikah itu aulad, yang jadi saksi itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Kalau sekarang itu yang jadi saksi, yang punya jabatan. Iya, mau DPR gitu apa. Padahal mah, ya Allah. Ya. Kenapa? Karena para kiai memantau, memperhatikan kalimatnya bagaimana. Ini itunya bagaimana, diperhatikan betul-betul. Illah wala adalatu dan ada adalah.
Nah, sekarang pengecualian tuh. Illa annahu, terkecuali sesungguhnya kelakuan, dhamir syan. La yaftaqiru, tidak membutuhkan nikahud dhimmiyati, nikahnya kafir dhimmi, ila islamil wali, kepada Islamnya wali. Wa nikahul amati, dan nikahnya amat, ila adalati sayyidi, kepada adilnya sayyid. Amtala. Jadi boleh. Dhimmiyah itu orang kafir yang sudah ada di kesanggupan Islam. Jadi kafir dhimmi ini adalah kafir yang sudah ada di bawah aturan Islam, gitu. Itu kafir dhimmi. Makanya dhimmi, dia sanggup membuat janji. Jadi sudah, dia nggak ada perlawanan, nggak ada apa, dia tunduk sama Islam. Itu kafir dhimmi namanya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, man adali dhimmiyan, man adza dhimmiyan, faqad adzani, kata Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti dhimmi, maka sama dia menyakiti aku, kata Nabi Muhammad. Nah, kalau kafir dhimmi, walaupun dia sudah di bawah Islam, istilahnya tetap walinya boleh masih kafir. La yaftaqi illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali. Wa nikahul amati, dan nikahnya si amat, ila adalatil sayyidi, kepada adilnya sayyid. Itu juga dikecualikan. Kalau sayyidnya ternyata tukang mabuk apa misalnya, boleh nggak nikahkan amat? Boleh. Nikahkan amat boleh. Kemudian wa aulal wulati. Nah, ini sekarang auladi susunan wali. Ini hafalin nih, susunan wali sekarang. Kalau ada perempuan yang berhak menjadi wali, itu siapa sih? Gitu. Ini ada perempuan mau nikah. Yang berhak jadi wali itu siapa? Nah ini. Wa aulal wulati, dan paling haknya seorang wali, bitazwiji, di dalam pernikahan, paham tak? Siapa? Al-abu, pertama apa? Ab itu apa? Bapak. Bapaknya dia. Darah dagingnya langsung. Al-ab. Paham tak? Yang berhak menikahkan. Kemudian apa? Thummal jad, kemudian kakek, abul ab, bapaknya bapak. Artinya kakeknya dari jihad mana? Jihad bapak. Kalau kakek dari jihad nenek tidak berhak. Nah, kayak Wardah misalnya, contoh Wardah, abi itu almarhum, itu nggak punya hak jadi wali. Tidak bisa jadi wali. Jadi wali dari ustadz kita. Al-jad di sini abul ab, bapaknya bapak. Jadi kakek dari bapak maksudnya. Nah, itu terus sampai ke atas. Kalau masih ada buyut, bau, apa istilah orang sekarang, jangkawareng apa gitu lah. Udag-udag, kakait siur, tulak panto. Emang begitu namanya Sunda. Hah? Ini situ. Yang hebat itu para habaib aulad. Nasab mereka ini benar-benar suci. Nasab mereka ini benar-benar dijaga. Mereka tuh hafal sampai ke Nabi loh. Sampai ke Nabi hafal. Ente sampai berapa? Labib, ente bin man, ana bin fulan. Fulan bin man, bin fulan. Fulan bin man. Ada. Mati kalau kita nggak ada. Kalau habaib, ya Allah, terjaga nasab mereka. Masya Allah ya. Nasab terjaga. Memang kita perlu hati-hati juga. Itu nasab itu Masya Allah. Nasab, ilmu, harta itu hati-hati. Bisa menyebabkan orang sombong. Bisa menyebabkan orang sombong. Mesti hati-hati. Orang yang nasabnya mulia, hati-hati. Orang yang hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, hati-hati. Atau bahkan orang yang ilmunya pintar. Ilmu nahu, ilmu alat. Dari mulai nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantiq. Kalau udah bicara udah merasa paling jago. Kalau sombong aja udah kacau.
Karena penyebab sombong itu 3. An-nasab, wal ilm, wal jah, awil mal. Adalah asbabut takabbur. Jadi yang kedua itu kakek, terus sampai atas. Kemudian selanjutnya tsummal akhli ab wal Tsummal akhli ab wal tuh. Nah, tsummal kemudian saudara lil ab. Lil ab wala lil Lil ab wal ya? Lil ab wal Berarti ini yang dimaksud saudara bukan saudara bapaknya, bukan. Yang dimaksud saudara siapa? Hah? Siapa? Enggak, ya, ini maksud saudara siapa? Saudara perempuan yang mau nikah. Yang mikir saudaranya, saudara siapa ya? Takutnya saudara bapaknya, apa saudara kakeknya. Yang dimaksud saudara adalah saudara si perempuan. Lil ab wal seibu sebapak. Ya kalau putra ustadz, contoh putri ustadz misal siapa? Si Zen, si Hanif, si Amr. Nah itu. Yang disebut namanya akhlil ab. Akhlil ab. Akhlil ab. Lil ab wal Kemudian tsummal akhlil ab. Kalau nggak ada saudara seibu sebapak, saudara sebapak. Itu juga wali. Punya hak menjadi wali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi ngajar. Ya Allah, nanti atuh. Ana minas sabah nafsu bardo, sim. بعد قليل بعد قليل ساعة 3 أنا خلصت ساعة 3 أنا خلصت درس نعم أحسنتِ أحسن الله إليك السلام ورحمة الله. Kemudian apa? Tsummal akhli ab. Akhli ab tuh, saudara sebapak. Tsumma ibnul akhli ab wa ponakan tuh. Sampai ke bawah tuh, wa in safal, sampai ke bawah. Berarti main keponakan dulu tuh. Jadi gini, nih gambaran nih, ibarat Wardah aja, ibarat Wardah. Wardah itu walinya siapa? Bapaknya, Ustaz. Terus kakeknya. Nanti kalau Ustaz ada ya Ustaz, kakeknya nggak berhak. Ya ini kan bicaranya susunannya. Ketika Ustaz nggak ada ke kakeknya. Kakeknya nggak ada siapa? Saudara seibu sebapak. Nggak ada saudara seibu sebapak, misalnya anak-anaknya. Berarti keponakan itu bisa jadi apa? Wali. Ponakan dari saudara laki-laki itu wali. Ini kayak si Wardah sekarang. Wardah nikah itu berarti ketika Zen tidak ada, misal anaknya si Zen jadi wali buat si Wardah. Keponakan itu wali buat bibinya gitu. Itu wa insafal ke bawah seterusnya. Gitu. Nah, terus bagaimana? Tsummal am, kemudian paman. Baru dan nyangkut ke paman tuh. Tapi pamannya seibu sebapak. Atau paman sebapak. Antara dua. Paman seibu sebapak sama paman sebapak. Cuman tetap seibu sebapak lebih kuat daripada sebapak. Nah, paman berarti kalau paman ke saudaranya si bapak. Berarti kalau Wardah itu ke Ustadz Ja'far gitu. Paman tuh. Paman seibu sebapak. Kalau Ustadz nggak ada paman sebapak, adanya seibu sebapak. Ke Ustadz Ja'far tuh. Itu wilayah itu begitu. Makanya perempuan itu adalah
orang yang paling istimewa sebenarnya. Karena mereka itu ibaratnya dijaga oleh orang banyak. Mau nikah, ya, bapakmu ada? Nggak ada, tenang. Ada kakekmu? Nggak ada. Oh tenang, saudaramu? Habis. Tenang aja, ada pamanmu. Terus ini nyambung terus. Makanya kalau yang itu, yang habaib ini unik, unik. Habaib itu tidak akan pernah tergambarkan habaib nikah tanpa wali, nggak akan tergambarkan. Maksudnya tanpa wali itu pindah ke hakim, nggak akan. Karena mereka ketahuan. Oh sini saudara, saudara. Nggak ada ceritanya Syarifah itu hidup sebatang kara, nggak ada. Ada Syarifah mau nikah, bapaknya nggak ada, ibu kakeknya nggak ada, ininya nggak ada, tetap pasti ada pamannya. Pasti ada anak-anak paman-paman, pasti ada. Karena mereka kelihatan nyambungnya. Kalau kayak kita hidup sebatang kara, bapak kamu, kakek kamu, nggak ada. Bisa terjadi sebatang kara. Tapi kalau habaib, nggak ada ceritanya sebatang kara. Nggak ada. Karena nyambung terus, kan terus sampai ke atas. Nanti atas ke bawah lagi. Nantilah. Dari ini ke bawah lagi, ke bawah. Jadi ada, makanya luar biasa. Makanya tidak akan tergambar seorang syarifah nikah dengan wali hakim. Akan tergambarkan. Ketika berbicara nasab. Kalau berbicara yang lain ya mungkin tergambarkan. Kalau hukum fikih kan mesti digambarkan gitu. Kemudian apa? Summa ibnuhu, kemudian anak paman. Ala hadza tartib, mengikuti ini tertib. Jadi tertibnya seperti barusan. Fa idza adimat, apabila tidak ada al asobatu asobah, fal maulal mu'tik, maka maula yang membebaskan. Ini maulad. Fa idza adimat al asobatu, asobatu minan nasab, tadi bapaknya, kakeknya, saudaranya itu enggak ada tuh sama sekali. Bagaimana? Fal maula, maka tuannya al mu'tiqu, yang memerdekakan. Maksudnya apa? Ini hamba sahaya, amat. Amat, kalau pernah dia jadi amat, dimerdekakan. Akhirnya dia mau menikah. Ada nggak keluarganya? Nggak ada sama sekali. Itu namanya asobatun nasab. Nggak ada tuh asobah secara nasab, wali secara nasab. Nah nanti walinya siapa? Maulal mu'tiq. Tuannya yang memerdekakan. Nanti kalau maulal mu'tiq nggak ada, bagaimana? Thumma asobatuhu, kemudian asobahnya si maulal mu'tiq. Asobah maulal mu'tiq itu adalah ahli waris dari si maulal mu'tiq. Misalnya gini, Zah, ente mau nikah sama perempuan. Ternyata perempuan ini seorang budak dulunya, Zah, milik Ustadz, tapi Ustadz udah merdekakan. Dia mau nikah sekarang. Ada enggak wali dari asobah dari nasabnya dia? Bapaknya, kakeknya begitu, ada enggak? Enggak ada katanya. Berarti pindah ke Ustadz yang memerdekakan. Nah kalau Ustadz enggak ada bagaimana? Siapa yang menikahkan dia? Asobah Ustadz. Asobah itu ahli waris Ustadz yang laki-laki. Si Zen, si Amr, si Hanif, nikahkan dia. Gitu. Thumma asobatuhu, kemudian asobahnya si maulal mu'tiq. Kemudian kalau tidak ada juga, thummal hakimu, kemudian yang terakhir hakim. Jadi terakhir itu tumpuan jadi wali itu kembali kepada hakim. Antelah. Cuman di situ tadi Ustadz bilang ada 20 masalah, wali tetap ada tapi walinya itu pindah kepada hakim. Ya, paham Mauladi? Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian khitbatun mu'taddah. Ini melamar perempuan yang iddah. Nggak boleh nanti. Ini masalah penting nanti. Tidak boleh melamar perempuan yang sedang masa iddah. Nggak boleh. Perempuan masa iddah nggak boleh dilamar. Nantilah. Ya, ada ini.